Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifarsi Akbar ingin menjelaskan mengenai sifat Rasulullah, yaitu amanah dan tabligh. Untuk yang pertama, amanah. Amanah adalah dapat dipercaya. Sifat ini harus dimiliki oleh setiap manusia. Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin karena beliau sangat memiliki sifat ini. Karena beliau sangat bertanggung jawab apa yang diemban, yang diberikan kepada beliau. Adapun umat Islam mempercayainya dan umat kafir pun mempercayainya. Pada zamannya Rasulullah SAW diberikan suatu amanah, yaitu dititipkan barang ataupun harta ataupun segalanya. Beliau sangat amanah sekali, tidak merusak atau menghilangkan atau tidak mencampur adukan suatu hal dengan hal lainnya, karena beliau sangat memiliki sifat amanah. Adapun ayat-ayat yang berkaitan tentang amanah, di sini terdapat ayat 33 dalam surat Al-An'am yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Yang artinya, indeed we know that what they say is grieving your heart. Do not be sad, because they are not really lying to you, but those who do wrong are denying the things of Allah. Adapun tafsirannya dalam kitab Al-Misbah karangan Muhammad Quraisy Shihab, ajakan dan dialog Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh ayat-ayat yang ditujukan kepada para pembangkang telah berulang-ulang, tetapi hasil yang diraih sungguh tidak sesuai dengan harapan. Bahkan ayat terakhir telah mengisyaratkan bahwa yang diajak berdialog tidak menggunakan akal sehat, sehingga wajar ditimpa kerugian dan kebinasaan. Ini tentu sangat menyedihkan, sehingga wajar ditimpa kerugian dan kebinasaan. Nah, ini tentu sangat menyedihkan. Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendambakan kepatuhan umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ayat ini menghibur beliau dengan menegaskan bahwa sesungguhnya kami terus-menerus mengetahui bahwa apa yang mereka selalu katakan itu, yang kesimpulannya adalah tidak mempercayai ajakanmu, benar-benar menyedihkan hatimu. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakanmu. Bahkan dalam hati kecil mereka mengenalmu sebagai orang bijaksana. Bahkan mereka menggelarimu sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Mengenai amanah ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama, apabila kita diberikan suatu amanah, maka kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang disampaikan. Untuk poin kedua, apabila kita diberikan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Untuk poin yang ketiga, apabila kita diberikan suatu nasihat itu merupakan suatu amanah untuk kedepannya, maka harus dijalankan dengan sebaik-baiknya pula. Adapun berikutnya yaitu tentang tabligh. Tabligh yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ajaran itu dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar manusia memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Adapun
ayat yang berkaitan dengan tablik, yaitu dalam surat Nuh ayat 5 sampai 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, yang artinya no said, O my Lord, verily I have called my people night and day, so my cry only aids to them running away from the truth. And in that very time I call on them to faith that will forgive them. They put their finger in their ears and cover their clothes, and they remain and boost very much. Adapun tafsirannya yaitu, aku tiada hentinya menyeru mereka siang dan malam karena menjalankan perintahmu dan mencari pahala ketaatan kepadamu. Yaitu setiap kali aku seru mereka untuk mendekati perkara yang hak, mereka makin lari darinya dan makin jauh menyimpang darinya. Yakni mereka menutupi telinganya agar tidak mendengar seruan yang aku tujukan kepada mereka, seperti halnya yang ditujukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka menyembunyikan jati dirinya agar Nuh tidak mengenal mereka. Said Ibnu Jubair dan As-Saidi mengatakan bahwa mereka menutupi kepalanya agar tidak dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Nuh. Yakni mereka terus menerus dalam kemusyrikan dan kekafirannya yang berat lagi sangat parah. Mereka menolak, tidak mau mengikuti perkara yang hak dan tidak mau tunduk kepadanya. Adapun poin penting dari ayat ini adalah apabila kita mendapatkan suatu ayat atau suatu penyampaian tausiah dalam ceramah-ceramah, maka poin pertamanya kita harus mendengarkan bahwa dalam ayat tersebut itu sangat memiliki makna yang sangat besar. Apabila kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya, maka semua akan berjalan dengan baik. Untuk poin yang kedua, apabila kita diperintahkan sesuatu untuk mencari kebaikan, maka kita harus menjalankan dengan sebaik-baiknya dalam ayat yang sudah disampaikan tersebut. Dan untuk poin yang ketiga, jangan sekali-kali kita menutup kepalanya atau kita menutup kuping dan tidak mendengar apa kata orang. Karena memang manusia itu tidak semuanya benar. Tapi namun dalam perkataan tersebut ada hal-hal yang memiliki makna yang sangat besar. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita dalam masa pembelajaran, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanamkan sifat amanah dan tabligh ini seperti Rasulullah SAW laksanakan. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.